Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahras syiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul quddusus salam. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiil ulumi wal hikam wa ba'du. Hadratal kurama wal fudala, para satid, bapak ibu, jamaah salat isya dan tarawih Masjid Al-Bait Surahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hingga malam hari ini kita sudah malam keberapa Pak? 27, berarti lebaran tinggal berapa lagi Pak? Saweneng. Tinggal menghitung hari. Yang patut kita syukuri adalah Allah masih memberikan kita umur panjang, Allah masih memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita masih mampu dan mau untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dua kalinya salat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita semua nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saya berapa menit Pak Haji? Loh, supaya tidak ada dusta di antara kita. 10, 20. Bapak Ibu rahimakumullah. Kita semuanya tahu bahwa keberadaan kita di alam dunia ini tidaklah untuk selama-lamanya. Kita sebenarnya juga sadar bahwa kehidupan yang kita jalani di muka bumi ini hanya sementara. Orang Jawa bilang cuma mampir ngombe. Akan tetapi entah karena kesibukan dunia atau mohon maaf karena terlalu cinta dunia, banyak di antara umat manusia yang kemudian melupakan tujuan daripada kehidupan yang mereka jalani di muka bumi ini. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala secara jelas menginformasikan kepada kita di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah mengatakan, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi tujuan kita diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah. Maka pertanyaan yang kemudian muncul adalah, mungkin enggak kita menghabiskan semua waktu kita di dunia ini untuk beribadah? Mungkin enggak Pak? Jawabannya sangat mungkin. Jawabannya sangat mungkin. Saya merujuk pada kitab Ta'limul Muta'allim. Di situ Syekh Az-Zarnuji mengutip sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW. Beliau mengatakan, kam min amalin yatasawwaru min a'malid dunya thumma yasiru bihusnin niyah min a'malil akhirah, wa kam min amalin yatasawwaru min a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bisu'in niyah. Translate-nya aja di bawah sini. Jadi banyak sekali amal-amal atau perbuatan-perbuatan yang kalau kita lihat secara kasat mata itu bersifat duniawi Pak, bukan ibadah. Tapi karena baiknya niat, amalan tersebut bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab itu dikatakan, contoh dari Syekh Az-Zarnuji, misalkan makan dan minum yang kita lakukan setiap hari. Makan minum itu ibadah apa enggak? Enggak, mubah Pak. Jenengan makan silahkan, enggak makan juga silahkan. Makan kenyang, enggak makan ya pasti, jangan bilang sudah makan masih bilang lapar. Jadi makan dan minum itu bukan ibadah, sesuatu yang mubah. Tapi kalau kita niat makan dan minum supaya dengan makan dan minum itu kita kuat beribadah,
Maka makan dan minum setiap hari yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi misalkan tidur. Tidur itu ibadah apa bukan? Bukan. Mulane tidur ibadah lah ngorok terus jenengan mungkin. Tapi ada tapinya, Pak. Tapi kalau sebelum tidur kita niat, ya Allah saya tidur, mudah-mudahan dengan tidur ini saya bisa bangun pagi, badan saya fresh, saya bisa beribadah, bekerja, maka tidur yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah. Atau kita tidur, ya Allah saya niat tidur supaya saya bisa berhenti maksiat misalkan, karena kalau saya bangun maksiat terus misalkan, maka tidur yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa Bapak Ibu? 1 kali 24 jam kegiatan yang kita lakukan itu, yang seolah-olah itu bernilai duniawi, itu bisa bernilai ibadah kalau kemudian niat kita bagus, bi husnin niyah. Tapi sebaliknya, wa kam min amalin yatasawwaru min a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bisu'in niyah. Banyak perbuatan-perbuatan yang harusnya itu bernilai ibadah, karena jeleknya niat kemudian hanya bernilai duniawi saja. Ya, contoh misalkan jenengan sodako. Sodako itu ibadah apa bukan Pak? Ibadah jelas, ayatnya ada, hadisnya ada. Tapi kalau kita sodako misalkan niat kita jelek, saya sodako supaya dipilih jadi Pak RT misalkan, maka sodako yang kita lakukan itu bisa bernilai duniawi saja, kita tidak bisa mendapatkan pahala daripada sodako yang kita lakukan karena jeleknya niat itu tadi. Maka hindari di dalam kita beribadah itu satu penyakit hati yang bernama riya. Bapak Ibu tahu riya? Apa riya Pak? Apa? Riya apa riya? Pamer. Wah ini yang perlu saya luruskan dikit. Riya dan pamer itu dua hal yang berbeda. Pamer itu apa? Ya pamer Pak, bulet deh. Pamer itu apa? Ya pamer. Ditanya, tahu pamer? Tahu. Pamer itu apa? Ya pamer. Pamer itu bahasa Indonesia. Maka untuk mencari definisi pamer ya buka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pamer itu di dalam KBBI dikatakan pamer itu adalah menunjukkan sesuatu yang kita miliki ya, kepada orang lain agar orang lain melihat dengan tujuan untuk menyombongkan diri, itu pamer. Contoh, jenengan punya motor baru yang gede itu, nah mereknya apa itu? NMAX. Terus setiap 5 meter klaksonnya dibunyikan, tit, 5 meter lagi, tit, persis kayak tukang sayur. Supaya apa? Supaya tetangganya melihat apa sih? Oh, motor baru ya. Itu namanya pamer. Jadi menunjukkan sesuatu yang kita miliki agar orang lain melihat dengan tujuan untuk menyombongkan, itu kesombong. Tapi kalau riya enggak. Riya itu adalah di dalam kitab Kifayatul Atqiya dikatakan tolabul manzilata wa ta'zima indan nas bi amalil akhirah. Jadi riya itu adalah beribadah tapi tujuannya adalah mendapatkan sesuatu, mendapatkan kedudukan, mendapatkan kemuliaan di hadapan manusia. Itu tadi contohnya kita sodako tapi tujuannya bukan lillahi ta'ala, tapi ya dipilih jadi Pak RT misalkan. Atau misalkan jenengan sholat nih, sholat kalau ada orang Allahu Akbar, bacaannya dibagus-bagusin, Bismillahirrahmanirrahim, begitu nggak ada orang kul huwaile, itu riya. Itu riya. Contoh lagi misalkan banyak Pak ya. Contoh misalkan di Indonesia ini, autokritik bagi kita semua. Orang melakukan ibadah haji itu tujuannya apa Pak? Ibadah kan? Karena haji jelas itu rukun Islam yang tapi mohon maaf, ada sebagian orang yang ketika pulang dari haji nggak dipanggil Pak Haji atau Bu Haji itu marah-marah. Nah sekarang berarti kalau gitu tujuan daripada ibadah haji itu apa? Apakah kemudian kita pengen dapat gelar Pak Haji atau Bu Haja? Enggak kan? Ya harusnya kalau memang itu pure ibadah, nggak dipanggil Pak Haji atau nggak dipanggil Bu Haja, ya nggak usah marah-marah.
Nah, itu. Jadi riya itu cenderung kepada kita beribadah, tapi tujuannya bukan karena Allah. Tapi tujuannya adalah entah itu mencari sesuatu, mencari kedudukan, mencari kemuliaan di hadapan manusia. Contoh lagi misalkan gampang wis. Saya ceramah. Dakwah kan? Ibadah kan? Tapi kalau saya dari rumah misalkan dari rumah saya niat ceramah, ya Allah saya ceramah supaya dapat amplop misalkan. Loh itu riya. Itu riya. Makanya jadi mubalek itu tantangannya berat. Niat dari rumah betul-betul harus ditata. Kalau niatnya dari rumah cari amplop, jelas itu riya. Makanya kalau saya dapat amplop Pak, enggak tak ambil amplopnya. Itu, jadi itu contoh riya ya. Maka niat itu betul-betul harus selalu kita perbarui terus dalam setiap melakukan apa saja Pak, entah itu ibadah atau bukan ibadah. Supaya apa? Ya supaya semuanya itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah 15 menit ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau terlalu lama juga enggak baik ya. Sesuatu itu kalau berlebihan itu pasti enggak baik. Minum obat aja kalau overdosis bisa mati kok. Ya apalagi ceramah, nanti kelamaan pulang semua nanti. Ya mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat pengingat khususnya bagi diri pribadi saya sendiri dan umumnya kepada jamaah semuanya. Mudah-mudahan semua aktivitas yang kita lakukan di dalam hidup dan kehidupan kita ini bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting selalu kita berusaha untuk memperbarui niat di dalam semua aktivitas yang kita lakukan. Niat kita perbarui terus. Agar apa ya? Agar semuanya bernilai ibadah. Sehingga dengan bekal itu kelak di hari akhir di kehidupan yang hakiki kita semua oleh Allah ditempatkan ya di tempat yang mulia bersama para aulia, syuhada dan solihin. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, ada kurangnya saya mohon maaf. Akhiron wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.